Welcome. Apa kabar semuanya? Apakah suara Mimin bisa terdengar dengan baik dan jelas? Malam ini tumben Min, kita hari Jumat ya, biasanya malam Jumat. Iya, karena kemarin ternyata memang nggak sempat. Sama seperti hari Minggu kemarin ya, seharusnya hari Minggu ternyata kita baru bisa live Senin. Dan barusan seharusnya kita live-nya hari Kamis, ternyata hanya bisa hari Jumat. Ya begitulah, kalau ternyata terhalang di hari biasanya, ya hari sesudahnya Mimin usahakan ya. Shalom semuanya, bagaimana? Apakah suara Mimin sudah oke dan jelas? Suara musiknya sudah mantap juga. Ya, jika semuanya sudah on set and semuanya udah well prepared, kita bisa langsung doa ya. 8 orang pada malam hari ini, welcome. Nanti begitu mencapai minimal 10 orang, kita sudah bisa memulainya dengan doa. Oke, sambil menunggu teman-temanmu yang lain. Clear, oke, Andre. Semoga sudah sembuh ya, Andre. Tapi sepertinya sudah 2 minggu ya. Pasti sudah sembuh lah ya. Haha. Pada retro satana. Ayo jelaskan artinya kepada teman-teman. Udah kok, puji Tuhan, sehat selalu buat Andre yang ganteng. Nah, ini yang masih jomblo nih boleh kenalan sama Bang Andre ini, orang Semarang yang rumahnya dekat Semarang, boleh serbu sesama single. Oke, amin. Iya, baik. Nah, sudah 10 orang. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Baik, seperti biasa kita awali dulu dengan doa. Doa melawan pengaruh demon ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, melalui putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh najis, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria doakan kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Malam ini kita berbicara tentang apa, Min? Nah, malam ini kita masih berbicara tentang prinsip eskatologis Kristen, yaitu berkenaan dengan surga, neraka, api pencucian, dan yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah tentang
penghakiman atau pengadilan. Ya. Salve Min, salve juga teman-teman. Baik. Sebentar, Mimin setting sesuatu dulu dari HP yang satunya lagi. Kita setting sesuatu apa ya? Oke deh. Baik, the judgment on life adalah pengadilan atau penghakiman terhadap hidup. Nah, ini bisa disebut juga pengadilan lah. Nanti kita akan ketemu pengadilan atau penghakiman itu ada dua. Yang satu adalah pribadi, yang kedua bersifat umum atau massa. Baik, kalau kita melihat katekismus ya, nah seperti yang sering kita pelajari ya setiap hari Minggu malam tentang katekismus. Di sini dikatakan di katekismus nomor 1022. Di sini 1021 ya. Di sini dikatakan Perjanjian Baru berbicara tentang penghakiman atau pengadilan itu terutama dalam aspek perjumpaan terakhir dengan Kristus dalam kedatangannya yang kedua kali. Ya, ini maksudnya berbicara tentang pengadilan umum begitu. Tetapi juga berulang kali menegaskan bahwa setiap orang akan diberi upah segera setelah kematian sesuai dengan perbuatan dan iman. Kalau punya katekismus bisa dibuka di nomor 1021. Ya, artinya ada dua pengadilan. Satu pengadilan nanti ketika pengadilan umum atau pengadilan massal, yaitu ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi ada juga pengadilan khusus atau pribadi ketika kita meninggoy, ya. Jadi kita langsung diberi upah. Nah, ini dia. Kemarin yang ikut live Mimin sebelumnya pasti sudah dijelaskan tentang ini ya. Setiap kita manusia ketika meninggoy akan melewati dua pengadilan atau dua penghakiman. Penghakiman pribadi pada saat itu juga kita akan ditentukan apakah surga, apakah neraka, apakah langsung masuk surga atau melewati api penyucian. Begitu. Dan nanti kedua pada akhir zaman, dan itu tidak merubah apapun. Yang di surga tetap di surga, yang di neraka akan terhilang selamanya. Begitu. Hanya bedanya pada akhir zaman nanti itu akan didahului kebangkitan orang mati seperti yang dikatakan Alkitab, untuk kemudian kita juga akan bangkit dan mengambil tubuh kemuliaan. Itu bedanya. Tapi hasil akhirnya nggak akan berubah ya. Oke. Dan selanjutnya ditambahkan di sini di katekismus 1022. Bilangnya apa di situ? Bilangnya begini, setiap orang menerima pembalasan kekal dalam jiwanya yang baka pada saat kematiannya. Dalam penghakiman khusus atau pengadilan pribadi ini ya, yang merujuk hidupnya kepada Kristus. Ya, baik masuk ke dalam berkat surga, atau maksudnya baik langsung ke surga atau lewat pemurnian dulu, atau segera. Di sini dikatakan apa? Segera and everlasting damnation ya. Intinya pergi ke neraka, begitulah. Karena di sini ada kutukan abadi. Nah, kemudian itu menambahkan kriteria yang dengannya penghakiman itu akan terjadi. Nah, maksudnya apa itu kriterianya? Nah, kita bisa melihatnya di tulisan Santo Yohanes dari Salib ya. Berikut adalah kriterianya. Nah, ini penting sekali. Penting sekali. Kriteria ini yang akan menentukan apakah kita akan ke surga, apakah kita akan ke neraka. Ya, apa itu Min? At the evening of life, we shall be judged
on our love. Maksudnya adalah pada malam kehidupan kita akan diadili berdasarkan cinta kita. Nah, ini dia. Ya. Salam dari stasi Santa Maria Aircena per Stella Maris, Tarempa Kepri. Salam ya untuk umat di Kepri. Aku tadi dengarnya api pencucian, bukan api pensucian. Ada jual bukunya, Min? Ada jual buku demonologi kah? Ya, kalau bukunya enggak sih. Mimin belum ketemu ya yang bahasa Indonesianya. Tapi kalau mau PDF-nya ya boleh join di Telegram kita, nanti Mimin share dari situ. Itu yang sudah di-share oleh Bang Andre Chu. Itunya, Telegramnya. Komsa KKSM Online. Boleh tual-tual Mimin di situ. Nanti Mimin akan masukkan ke dalam grup. Oke. Sampai di mana kita tadi? Oke, pada malam kehidupan kita, kita akan diadili berdasarkan cinta kita. Yes. Maksudnya bagaimana berdasarkan cinta, Min? Begini, Kisanak. Oke. Hal pertama yang akan saya tekankan persisnya adalah kalimat terakhir tersebut. Nah, maksudnya bagaimana ini? Kriteria terakhir dari penilaian kita adalah kasih yang kita miliki terhadap Allah dan terhadap sesama. Nah, ini dia. Kasih. Kita akan diadili oleh kasih kita sendiri terhadap Allah dan terhadap brothers and sisters sesama kita. Kemudian, lalu bagaimana penghakiman atau pengadilan pribadi ini akan terjadi? Itu segera setelah kematian. Kita akan bertemu langsung dengan Yesus, ya. Jadi segera setelah kematian kita akan ditentukan di mana. Oke, ini berbicara tentang pengadilan pribadi. Kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang yang yakin, kata Father Gabriel ini, bahwa begitu dia mati, dia langsung akan bertemu Yesus, dan Yesus akan cincailah dengan dosa-dosa mereka, intinya begitu ya. Maksudnya untuk, apa ini, kalau bahasa Inggrisnya itu apa? A peace of mind. Begitu, he will give them a piece of his mind, ya, cincailah gitu ya, terhadap dosa-dosa atau urusan menyedihkan mereka. Nah, kata Father Gabriel, terus terang, saya nggak berpikir itu akan terjadi seperti itu, tapi sebaliknya. Saya percaya bahwa segera setelah kematian, kita masing-masing akan menghadap Yesus, tetapi bukan Tuhan yang akan review hidup kita untuk memeriksa yang baik dan buruk yang telah kita lakukan masing-masing. Nah, maksudnya gimana, Min? Maksudnya begini. Kita sendirilah yang akan melakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Begitu. Lah, maksudnya bagaimana, Min? Nah, jadi seakan-akan kepada kita dikasih cermin, dikasih kamera. Ini loh kehidupanmu, begitu. Ya. Jadi setiap dari kita akan will have before himself, akan memiliki di hadapan kita sendiri the complete vision of his life. Jadi pembenangan yang komplit, ya, visi yang komplit tentang hidup kita sendiri, dan kita akan segera melihat real spiritual state of his soul. Nah, dan jiwa itu akan melihat keadaan nyata dari sisi spiritual atau jiwanya sendiri. Nah, dan hal tersebut yang akan membawanya akan pergi kemana dia, begitu. Dan ini akan menjadi momen kebenaran diri yang kusyuk dan momen yang luar biasa dan pasti.
Begitu. Seperti tempat kita akan dikirim, katanya. Ya. Mari kita perhatikan kasus orang yang pergi ke api penyucian. Nah, ini akan tentu saja terkait juga dengan kesedihan ya, karena mereka tidak segera bisa masuk surga. Tapi hal tersebut akan membuat mereka mengerti bahwa pemurniannya di bumi belum selesai, was not complete. Dan dia akan merasakan segera kebutuhan untuk memurnikan dirinya sendiri atau menyucikan dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana, Mimin? Coba kita selesaikan dulu kalimatnya ya, nanti akan Mimin jelaskan lebih lanjut. Jadi dia punya keinginan untuk mengakses vision of God, visi Tuhan, maksudnya melihat Tuhan, begitulah kira-kira. Keinginannya untuk melihat Tuhan itu sangat kuat. Dan keinginan untuk membebaskan diri dari beban rasa sakit yang terakumulasi ya selama kehidupan duniawinya akan menjadi kuat. Nah ini loh, seakan-akan begini, dia dari tempatnya berada sekarang ya, jadi api penyucian itu sebuah keadaan ya, lebih diterjemahkan sebuah keadaan daripada tempat. Dia bisa melihat surga, bisa melihat Tuhan dari kejauhan, tapi dia nggak bisa pergi ke sana karena pakaiannya masih kotor, karena dia merasa nggak pantas, karena dia tahu ada sesuatu yang tidak layak dalam dirinya. Jadi, dan ini sangat menyakitkan. Ini sangat menyakitkan. Jadi dia disiksa oleh kerinduannya sendiri, oleh penyesalannya sendiri. Begitu. Tentu siksaan ini berbeda dengan siksaan di api neraka, di mana di sana tidak ada kerinduan dan tidak ada harapan sama sekali. Ya, kurang lebih seperti itulah kira-kira. Jadi dia sendiri tahu dia tidak layak pergi ke sana. Nah, ini yang dimaksud oleh Father Gabriel tadi sebagai kita lebih diadili oleh complete vision of hidup kita sendiri, begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada penghakiman terakhir, nah, atau pengadilan massal di akhir zaman. Nah, it will be love that will judge us. Ini akan menjadi Tuhan yang akan menghakimi kita. Oke, baik. Kalau buku Indonesianya habis katanya, Mother Mary Child. Oke. Purgatori adalah wadah kita dapat dilayakkan di hadapan hadirat Allah sehingga tidak binasa karena dosa. Wah, tepat sekali Bang Andre ini. Keren, mantep. Nah, sekarang kita masuk kepada the last judgment ya, tadi ya. Mari kita akhiri dengan penghakiman universal atau penghakiman massal ya. Kok jadi mirip apa sih? Film apa? Endgame ya. Oke. Coba kita buka yang punya katekismus. Buka katekismus butir 1040. Coba Mimin terjemahkan dari katekismus ya. Karena terjemahan di sini memang jelimet. 1040. Yang mana Mimin? Coba kita lihat. Nah, kita cabut dulu buku yang ini. Kita ganti sementara dengan katekismus. Ya. Katekismus Gereja Katolik. Yang nggak punya bukunya, ya sayang, wajib beli ini. Bagus banget katekismus. Ya, sayang kalau orang Katolik belum memilikinya. Nah, sudah jelas ya. Kita baca di sini ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengadilan yang kedua. Ingat, yang pertama adalah pengadilan pribadi, yang kedua adalah pengadilan massal. Dan kita akan melewati itu semua ya. Pengadilan terakhir akan berlangsung pada kedatangan kembali Kristus yang mulia. Hanya Bapa yang mengetahui hari dan jam.
Ia sendiri menentukan kapan itu akan terjadi. Lalu Putra, Yesus Kristus, Ia akan menilai secara definitif seluruh sejarah. Ya, kita akan memahami arti yang terdalam dari seluruh karya ciptaan dan seluruh tata keselamatan, dan akan mengerti jalan-jalannya yang mengagumkan, yang di atasnya penyelenggaraan ilahi telah membawa segala sesuatu menuju tujuannya yang terakhir. Nah, di sini akan banyak pertanyaan akan terjawab. Di sini ya, tentang asal muasal kita, kenapa kita diciptakan, siapa yang menciptakan kita. Kita boleh tanya pada Tuhan ketika ini terjadi di akhir zaman nanti. Mulai sekarang sudah boleh dicatat-catat nih apa yang mau ditanyain kepada Tuhan Yesus ya. Disimpan di memory of brain. Pengadilan terakhir akan membuktikan bahwa keadilan Allah akan menang atas segala ketidakadilan yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya, dan bahwa cintanya lebih besar dari kematian. Nah, kita kembali lagi ke buku yang tadi. Ya. Kembali. Tadi di mana? Di halaman ini. Ya. Oke. This is one of the most difficult realities to understand. Ya, ini termasuk salah satu realitas yang sulit untuk dimengerti ya. Paling sulit dah untuk dipahami. Jadi penghakiman terakhir ini bertepatan dengan kembalinya Kristus. Nah, namun kita nggak pernah tahu waktu yang tepat itu akan terjadi kapan. Jadi jangan tanya kepada peramal, jangan tanya kepada siapa itu, tukang tenung, tukang sihir, atau bola kristal, nggak tahu. Bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan dia bungkam tentang hal ini, karena memang bukan tugas dia untuk menjelaskan dan memberitahu. Semua punya tugas masing-masing. Dia menyerahkannya kepada Bapa, tentu saja pada waktu yang tepat. Nah, dan kita tahu salah satu tandanya adalah didahului dengan kebangkitan orang mati ya. The resurrection of the dead ya. Kematian orang mati. Bibirnya belibet. Malum, bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris. Oke, seperti apa itu bentuknya kematian orang mati, Min? Nah, ini juga sesuatu yang misteri juga. Seperti apa nanti? Pertanyaannya bisa akan panjang nih. Bagaimana dengan orang dimutilasi, Min? Bagaimana dengan yang dikremasi, Min? Bagaimana cara dia mengambil tubuhnya kembali yang sudah tidak utuh lagi itu? Ya, jika memang ternyata mereka sesuai dengan hidupnya adalah baik, terutama para martir ini ya, tentu Tuhan bisa atur segala-galanya. Ya, bisa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, begitu. Nah, tetapi pada saat itu sejarah dunia akan berakhir secara definitif. Ya. Dan globally end. Ini end game yang sesungguhnya tuh di sini, bukan di film Marvel. Ini end game yang sesungguhnya, Kisanak. Satu babak kehidupan alam semesta telah berakhir. Ya. Min, hantu dalam Katolik itu konsepnya seperti apa ya? Apa benar roh yang berada di purgatorium? Nah, ini pertanyaan baik. Ya, sebenarnya ketika tadi diterangkan bahwa begitu kita meninggal, kita langsung dimasukkan ke dalam keadaan atau tempat tertentu ya. Surga, langsung surga, ataukah lewat api penyucian dulu, atau neraka. Nah, jadi konsepnya roh gentayangan itu bagaimana, Mimin? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Terus roh siapa itu? Ini juga menimbulkan dua pendapat di sini. Bahkan di kalangan para eksorsis sendiri. Pertama, eksorsis pernah mengatakan nggak ada itu roh gentayangan, itu pasti setan, karena begitu orang meninggal langsung diadili, tempatnya sudah ditentukan. Sementara bahkan ada eksorsis juga yang percaya
Ada kok jiwa-jiwa yang gentayangan, yang mungkin masih terikat di bumi ini, atau yang mungkin masih seperti butuh sementara waktu begitu. Nah, ini juga masih misteri. Tentang hantu, itu netral, itu bisa setan, bisa roh gentayangan. Seandainya roh gentayangan diakui benar-benar ada ya, begitu. Nah, tapi kalau hantu yang dari setan, biasanya orang lebih langsung mengatakan itu roh jahat, iblis, demon. Tapi hantu yang roh gentayangan ini, orang mengatakan cukup hantu saja. Ya, roh gentayangan begitulah. Nah, dalam 1-2 kali doa deliverance, Mimin bersama tim pernah ketemu roh ini, roh yang minta doa. Roh yang minta doa, benar. Begitu, tolong doakan saya ya, begitu. Nah, itu juga misteri bagi kita ya. Apakah mungkin itu sebenarnya adalah jiwa di api penyucian yang butuh doa ya? Memang kita hanya bisa meletakkan dasar-dasar teologi, tetapi pada prakteknya memang banyak hal yang mesti kita lihat lagi dan tinjau kembali. Mimin mungkin lebih setuju ke pendapat ini. Bisa jadi itu jiwa di api pemurnian itu bisa gentayangan dalam tanda petik ya, tentu atas izin Tuhan. Kalau kita melihat dalam kesaksian Maria Sima juga ya, kadang-kadang mereka diizinkan Tuhan untuk membantu manusia, untuk mendapatkan, mungkin bahkan untuk mendapatkan 1 salam Maria, atau untuk mendapatkan 3 kali misa. Nah, seperti itu. Bisa jadi, tetapi ingat, ini masih misteri, dan di kalangan para eksorsis sendiri juga ada 2 pendapat. Jadi ya sudahlah, pegang saja kedua-duanya. Jangan dikit-dikit mengatakan ini sesat, itu benar, ini benar, itu sesat ya, enggak. Jangan, karena ini dunia misteri. Tetapi paling tidak kita tahu jalur-jalurnya. Oh, begitu ya. Oh, begini ya, begitu ya. Terus terang kita berbicara tentang dunia orang mati ya. Contohnya begini, gereja mengatakan orang Kristen itu tidak bisa kerasukan setan. Itu betul. Seharusnya orang Kristen, orang yang percaya Kristus tidak bisa kerasukan setan. Begitu dia sudah dibaptis, dia sudah disegel dengan Allah Tritunggal. Tetapi siapa yang bisa menjamin sampai pada akhir hidupnya dia tidak pergi ke dukun, dia tidak main-main dengan okultis, dia tidak pergi ramal-meramal, dia tidak mempercantik diri dengan susuk dan sebagainya. Nah, di situ ketika media itu ada bagi iblis untuk intervensi dalam hidup manusia, iblis bisa masuk, bahkan bisa merasuki juga. Nah, hal-hal seperti ini. Oke, baik. Di aplikasi e-Katolik pun ada Min katekesnya, tapi enak dibahas bareng. Yes, ya. Mimin juga enjoy kok membahas bersama kalian di sini ya. Kita juga bisa tanya jawab, dan beginilah kita bisa saling menyesatkan. Nggak bercanda. Oh, oke. Yang mana ini? Berarti sebaiknya dikubur biasa ya, Min, dibanding kremasi. Sama baik sih menurut Mimin. Nggak usah takut, nggak bisa bangkit. Itu sudah kejadian Adi Kodrati di atas kodrat ya, nggak usah takut itu. Para martir aja banyak yang dimutilasi kok, banyak yang tubuhnya hilang dipenggal, nah, tapi menjadi santo-santa begitu kan. Ya itu nih, Bang Andre nanya bedanya dikremasi dengan dikeramasi. Ya. Lalu Min, bagaimana yang katanya bisa mengobati karena roh leluhur, tapi waktu ditanya mengaku Yesus? Nah ini, oke, ntar. Lalu Min, bagaimana yang katanya bisa mengobati karena pakai roh leluhur, tetapi waktu ditanya mengaku Yesus? Ini maksudnya bagaimana? Terus Heyo menjawab pertanyaan tadi, di tempatku ada ini, sebelum ritual doa kami, tapi endingnya minta ke roh. Nah, tapi ini juga nggak minta ke roh, ya roh itu sendiri yang kasih tahu harus berbuat apa.
Susu itu kalau di sini uang kembalian pas jajan di warung. Ya, begini, kita harus paham apa yang dimaksud dengan roh leluhur. Nah, tadi kan sudah dilandaskan teorinya bahwa setiap orang yang meninggal pasti langsung akan kemana, begitu ya. Sekarang pertanyaannya, roh leluhur di mana? Di surga? Di neraka? Di api pencucian? Atau di tempat lain? Itu, jadi memang nggak pasti tentang hal ini. Nah, dalam hal ini sebaiknya jika kita mau minta pertolongan, minta perlindungan, yang pasti-pasti saja dari malaikat pelindung, dari para kudus di surga, anggaplah itu leluhur kita. Ya, karena mereka pasti di surga. Begitu. Kalau kita salah panggil sesuatu yang kita kira leluhur ternyata bukan, nah ini lebih berbahaya lagi. Dan percayalah, hampir semua, ya Mimin nggak berani mengatakan 100% sih, yang katanya memberi sesajen kepada leluhur, mengundang leluhur, bahkan diajak untuk berperang dan sebagainya, atau ditanyain macam-macam, diundang, kemudian dimintain bantuan kekuatan, kekayaan dan sebagainya. Itu bukan leluhur yang sesungguhnya. Itu sesuatu yang bukan Tuhan, sesuatu yang lain. Jadi daripada terjebak seperti ini, sebaiknya jangan. Anggaplah leluhur kita adalah malaikat kita, santo-santa kita, nah minta bantuanlah kepada mereka. Begitu ya. Tidak jarang banyak yang roh-roh ini mengaku sebagai malaikat terang. Mereka juga mengaku sebagai santo-santa tertentu, pernah terjadi. Bahkan ada yang mengaku sebagai Yesus, itu pernah Mimin temui. Tapi dia nggak pernah berani menyebut nama Yesus. Ya, selalu mengatakan akulah yang tersalib. Jadi pakai substitusi, pakai kalimat pengganti. Nah, kalau menyamar jadi Bunda Maria, dia seringkali mengatakan, akulah yang di atas sana katanya. Nah, gitu. Atau Yesus biasa diganti juga tukang kayu, carpenter. Jadi, dia nggak pernah berani menyebut nama Yesus, takut frontal. Takut Yesus tank tiba-tiba hadir depan dia, langsung kabur mereka. Begitu, kan? Nah, jadi memang hati-hati dengan yang namanya leluhur-leluhur seperti ini, ya. Oke. Apa ini? Apalagi pas ritual semua lampu dimatikan. Wah, serem banget. Walau disuruh doa kami seluruh ritual, tapi tetap kalau ikut ritual kayak gitu, ya nggak usah. Iya, ya percuma kalau doa apa kami tapi tidak lakukan dengan iman, kan? Tujuannya malah mengundang roh yang lain. Ya, baik. Oke, sampai di sini ya. Pertanyaannya adalah, oh ya, belum sampai di situ. Oke, tadi kita bicara tentang end game, dunia yang berakhir secara global. Nah, jadi Katekismus Gereja Katolik sekali lagi menegaskan, di hadapan Kristus, yang adalah kebenaran itu sendiri, kebenaran hubungan setiap manusia dengan Allah akan disingkapkan. Ya, kelak pada akhir zaman, tiada yang terselubung. Semuanya terbuka. Semuanya akan dinyatakan. Oke, pertanyaan esensinya, atau pertanyaan, ya esensi lah ya, itu apa, inti ya, adalah, what is the concrete rapport that each man has with God? Jadi, apa hubungan konkret yang dimiliki setiap manusia dengan Tuhan? Nah, ini yang ditanyakan adalah hubungan konkret kita. Seperti yang telah saya sebutkan di atas, kata Father Gabriel, ya, jadi tanggapan yang serius ditemukan dalam Injil Matius. Jadi orang yang diselamatkan dan yang terkutuk akan dipilih berdasarkan pengakuan atau penolakan mereka, ya,
pengakuan atau pengenalan ya. Pengenalan atau pengenalan dan penerimaan atau penolakan mereka terhadap Kristus. Yaitu ketika Kristus berada dalam keadaan lemah, lapar, dan poor, miskin. Nah, maksudnya bagaimana Mimin? Nah, coba kita buka Matius 25, 31, 46. Matius 25, 31, 46. Jadi leluhur itu sebaiknya didoakan, bukan dipanggil. Matius 25, 31, 46. Ini dikatakan apa di sini? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau ini bla bla bla," gitu ya. Seperti tadi pertanyaannya. Maka Tuhan akan menjawab, "Aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, kalau kita melihat di sini, jelas sekali ya, bahwa ada dua elemen penting yang muncul di sini. Sudah tahu apa elemennya? Nah, elemen yang pertama adalah, bukan Eminem ya, itu penyanyi. Elemen. Nah, elemen yang pertama adalah pemisahan, perpecahan, yaitu antara mereka yang masuk surga dan mereka yang masuk neraka. Juga antara yang diselamatkan dan yang dihukum. Nah, yang kedua ini elemen kedua ya, adalah tentang bagaimana berkenan dengan cara penghakiman ini dilaksanakan, yaitu dengan kasih, dengan cinta. Nah, perintah-perintah Allah dan setiap ajaran lainnya, kalau kita lihat ya, dirangkum hanya dengan satu perintah. Love one another as I have loved you. Artinya apa, Min? Kasihilah apa? Kasihlah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, kasih. Ingat dikatakan tadi Santo Yohanes Salib apa?
pada malam kehidupan kita, kita akan diadili dengan kasih, artinya dengan perbuatan kita. Ya, begitu. Domba dan kambing, lanjut Min ke buku. Ya, ini sudah buku. Oke, baik. Kita dapat dengan mudah memahami bahwa perintah ini ditujukan kepada setiap orang, ya, di setiap zaman. Kalau di sini dikatakan human conscience, maksudnya hati nurani. Ya, ditujukan pada setiap hati nurani manusia di setiap zaman. Bahkan termasuk mereka yang hidup sebelum Kristus. Nah, maksudnya orang-orang di zaman perjanjian lama, kurang lebih seperti itu ya, sebelum kedatangan Kristus, sebelum pintu surga dibuka. Dan mereka yang hari ini, ya, dan orang-orang, maksudnya mereka itu maksudnya orang-orang kita yang hari ini, saat ini ya, seperti abad-abad yang lalu, tidak pernah mendengar siapapun berbicara tentang anak manusia atau putra manusia. Jadi mereka nggak pernah mendengar siapa itu Yesus. Mereka tidak pernah diwartakan Injil kepadanya. Jadi mereka nggak tahu. Ya, nah, maksudnya orang-orang baik, begitu ya. Orang-orang baik sebelum Kristus, yang belum pernah ketemu Kristus, dan orang-orang baik yang nggak tahu ada Yesus di dunia ini. Karena nggak ada yang pernah mewartakan itu kepada mereka. Jadi mereka nggak tahu sama sekali. Sementara kita tahu ya, iman muncul dari pendengaran, bukan? Nah, oleh karena itu, ya, therefore, ya, akhir dari perikop yang indah dari Matius ini adalah, sungguh, aku berkata kepadamu, seperti yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Nah, ya. Min, biji mana cara mengasihi orang-orang kaya, Farisi dan ahli Taurat? Maksudnya bagaimana? Kalau orang kaya Herodias, gimana Min cara mengasihinya? Nah, ya, mendoakan mereka juga mengasihinya. Ya, kita ingin jiwanya diselamatkan, kita doakan. Atau sekiranya mungkin dan masih di dalam kuasa kita atau kemampuan kita, ya, kita injili, kita wartakan kebenaran kepada dia. Begitu, itu cara mengasihi, ya. Bukan dengan mendoakan agar dia cepat mati, jangan nanti langsung ke neraka. Mending doakan umurnya panjang, sehat selalu, dan mendapat rahmat pertobatannya. Jadi dia punya kesempatan untuk bertobat gitu ya. Oke. Berikutnya. Ini konsekuensinya panjang ini. Ini kalian perhatikan baik-baik ya. Maksudnya bagaimana, Min? Maksudnya begini. Jika setiap orang, ya, terlepas dari apapun agamanya, apapun budayanya, apapun keadaan lainnya, tapi mereka mengasihi sesama, ya, loved his neighbor, artinya dia juga sebenarnya mengasihi Tuhan Yesus, ya, secara pribadi. Nah, ini penting. Hubungan apapun dengan saudara-saudari kita di tempat manapun, ya, usia berapapun, usia berapapun, ya, atau or any situation atau situasi apapun, kita geser lagi. Oke. Secara keseluruhan adalah, masih cuguan. Kita ulangi ya. Hubungan apapun dengan saudara-saudari kita di tempat manapun, usia berapapun, atau situasi apapun, secara keseluruhan adalah hubungan dengan Yesus Kristus secara pribadi. Begitu, Christ
in person. Jadi setiap makhluk manusia yang mencapai pemenuhan dalam hubungan manusianya, begitu. Maksudnya sempurna, baik adanya hubungan antara manusianya. Pada saat yang sama, berhubungan juga dengan Tuhan. Untuk alasan ini, cinta sesama adalah prinsip dasar daripada kehidupan. Nah, kalau kita melihat di 1 Yohanes 4:20 ya, Yohanes penginjil jadi membantu kita untuk memahami bahwa kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat jika kita tidak mengasihi saudara kita yang dapat kita lihat. Nah, the love, kasih yang akan menghakimi kita, akan menjadi kasih yang sama yang telah atau yang belum kita praktekkan terhadap orang lain. Kasih yang sama yang Yesus jalani dalam pengalaman duniawinya dan diajarkannya kepada kita di dalam Injil. Kasih yang sama juga untuk kita yang berhak atau kita yang kita yang berhaklah melalui sakramen-sakramen, melalui doa, begitu ya, dan melalui kehidupan iman. Nah, kemampuan untuk mengasihi itu berasal dari kasih karunia. Nah, diterangkan di sini, dan itu bisa berkurang banyak pada mereka yang tidak mengenal Kristus. Dan terlebih lagi pada mereka yang mengenal Yesus, tetapi menolak mengikuti Dia. Nah, sebuah pilihan yang mengandung dosa serius. Memang Yesus berkata, siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, contohnya seperti ini, dia Katolik tapi nggak menerima salah satu ajaran iman Katolik. Min bacanya sambil tunjuk perkata kayak biasa ini sambil nambah kosakata bahasa Inggris. Oke. Cinta sesama maksudnya bukan cinta sama jenis ya, tapi cinta pada sesama sebagai hakikat manusia. Cinta sesama jenis nggak apa-apa. Itu sesama jenis manusia kan. Berlainan jenis juga nggak apa-apa. Ya, mencintai manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan kan, itu beda jenis. Orang kudus. Atau malah dia tidak menganggap kesambungan bukan dosa, padahal jelas gereja mengajarkan kesambungan itu satu dosa. Ini Kristen apa ya? Ini Katolik punya. Maksudnya begini loh saudara-saudara. Masih ingat bukan tentang pelajaran moral? Ya, bahwa kita dihakimi berdasarkan tahu, mau, dan mampu. Kalau kita tahu itu salah, tapi kita mau melakukannya dan kita mampu melakukannya, dosanya besar sekali. Kalau kepada kita telah diwartakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tahu itu kemudian, tetapi kita mau menolaknya dan punya kemampuan untuk itu, dosanya besar sekali. Begitu. Kalau kita tahu aborsi itu salah, tapi kita mau melakukannya dan kita mampu melakukan itu, dosanya besar sekali. Tetapi untuk orang yang tidak tahu siapa itu Yesus dan kepadanya tidak pernah diwartakan, kepada siapapun nggak pernah bisa mencapai pulaunya dia, mungkin pulaunya itu tempat terpencil, tapi dia hidup berdasarkan hati nuraninya, mengasihi saudaranya, nggak pernah membunuh saudaranya, begitu ya. Nah, oleh Kristus Yesus Tuhan kita, dia dianggap telah memiliki hubungan personal dengan Tuhan itu sendiri dalam hubungan dengan sesama. Mereka melakukannya untuk Yesus juga di dalam kemiskinannya, di dalam kemalangan sesamanya, di dalam kebutuhan, di dalam ketelanjangan ketika dia membantu sesamanya. Yesus Kristus menganggap itu dilakukan untuk Tuhan Yesus juga. Dan orang ini bisa diselamatkan. Begitu loh.
dalam pengertian ini. Ya, itu menarik apa yang dibahas oleh Romo Pidiarto. Sekarang jadi insinyur ya. Nah, sekarang setelah menjadi monsinyur, dulu zaman Mimin masih Romo. Dia mengatakan apa? Kita harus membedakan antara Yesus dan gerejanya. Nah, kenapa? Ya, secara gereja kita tahu untuk diselamatkan itu orang harus dibaptis. Kan begitu. Nah, dan gereja nggak tahu bagaimana caranya diselamatkan di luar gereja. Gereja nggak tahu itu. Nah, tetapi pada akhirnya gereja menyerahkannya kepada Kristus Yesus itu sendiri. Jika dia mau menyelamatkan orang berdasarkan kebijaksanaannya di luar gereja, itu menjadi urusannya dia. Artinya apa? Kita jangan menghakimi orang di luar gereja pasti masuk neraka. Enggak. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dia melaksanakan cinta kasih dan dia belum tahu tentang siapa itu Tuhan. Ingat, iman muncul dari pendengaran. Nah, kalau kepadanya nggak pernah diperdengarkan sesuatu tentang Yesus, bagaimana dia bisa beriman? Dan gereja juga percaya bahwa hati nurani yang baik adalah Roh Kudus yang berhembus di dalam hati. Artinya apa? Untuk hal-hal yang tidak kita mengerti tentang kebaikan dan kebijaksanaan Tuhan, serahkan kepada Dia. Kita mengurus hal-hal yang kita mengerti saja seturut hukum gereja. Artinya apa? Artinya jangan mudah menghakimi orang. Yesus lebih besar daripada gerejanya itu. Ya, ini baik sekali. Ya, ini baik sekali. Bahwa semua orang dikasihi oleh Tuhan. Semua orang diterima oleh Tuhan, terutama untuk mereka yang tidak tahu apa-apa, ya, tidak tahu tentang Yesus, tapi berbuat baik kepada sesamanya. Begitu. Nah, tetapi bagaimana dengan orang yang tahu tentang Yesus, tetapi tidak berbuat baik? Dosanya lebih serius. Ingat tadi, dia tahu itu salah, dia lakukan. Dengan kata lain, Sri Paus, para imam, biarawati, kalau dia tahu sesuatu itu adalah dosa dan mereka lakukan, dosanya lebih besar lagi. Seorang katekis kayak Mimin, kalau tahu itu dosa dan Mimin lakuin, nah, dosanya lebih besar lagi. Ya, kurang lebih seperti itulah, ya. Oke, Min, semangat bertahan firman Tuhan ya. Amin, amin. Sama-sama, God bless. Nah, mengasihi orang Katolik yang seperti itu bagaimana, Min? Maksudnya bagaimana, Dinda? Mengaku dosa, yuk. Min, semisal aborsi dilakukan karena alasan medis seperti membahayakan nyawa ibunya, itu bagaimana? Kasus aborsi yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Ya, ini masuk lagi dalam moral medis. Ya, pada akhirnya gereja selalu memiliki yang namanya minus malum. Minus malum bahasa Latinnya adalah memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Nah, kemudian dilihat lagi mana yang kemungkinan hidupnya lebih tinggi, apakah bayinya atau ibunya. Setelah itu ditanyakan kepada keluarganya yang mana yang mau diperjuangkan. Itu juga ada pertimbangan-pertimbangannya, nggak sembarangan ya. Begitu. Dan jika, karena kehidupan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, prioritas kepada mereka yang daya hidupnya lebih tinggi. Nah, dalam hal ini ada moral medisnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Nah, kemudian juga moral perang juga ada lagi. Nah, itu ada dalam teologi moral. Ini menarik kalau kalian mendalami masing-masing. Ya. Semoga menjawab ya, Herman Yosef. Ya, pada akhirnya memang kita akan bersentuhan dengan segala polemik dan dilematis seperti ini. Nah, tentunya dengan terang firman Tuhan, kita bisa discernment dengan baik dan benar. Jika terpaksa mau tidak mau pakai minus malum, memilih yang terbaik di antara yang terburuk, karena itu nggak bisa dihindarkan. Dengan prinsip kehidupan harus diperjuangkan sebagai setinggi-tingginya ya. Sip, menjawab Min, mantap. Oke, sampai di mana kita tadi?
Ya, di sini memang dikatakan tadi bahwa kasih karunia itu berkurang banyak pada mereka yang tidak mengenal Kristus. Ya, betul. Artinya apa? Seharusnya mereka yang mengenal Kristus lebih dimudahkan untuk mengasihi sesama, lebih dimudahkan untuk mengampuni sesama. Dulu Mimin pernah terima sharing dari seorang pemuda yang nggak bisa mengampuni ayahnya, begitu ya. Bagaimanapun dia mencoba nggak bisa mengampuni. Terus Mimin bilang begini, coba kamu berdoa memohon rahmat agar bisa mengampuni. Iseng doang. Akhirnya dia doa, iseng aja. Bisa nggak gue mengampuni ya? Ya udah deh, doa deh gitu kan, iseng. Ya Tuhan, berilah aku rahmat supaya aku bisa mengampuni papaku. Nggak tahu. Berapa tahun kemudian mereka menjadi ayah dan anak yang mesra sekali dan erat sekali. Luar biasa. Tuhan bekerja ya. Mungkin bukan besok, mungkin bukan sebulan 2 bulan, mungkin bisa bertahun-tahun, no problem. Semua itu akan berproses seturut kebaikan masing-masing, seturut waktu terbaik masing-masing. Tetapi artinya apa? Artinya doa tidak ada yang sia-sia. Ya, amin. Enak kan sebagai anak, apa yang tidak mampu kita mohon Tuhan bantu. Begitu, tinggal ngomong saja. Mimin suka lagu Dia Hanya Sejauh Doa, suka banget Mimin lagu itu ya. Ya betul, tinggal ngomong saja seperti seorang anak kepada ayah. Tentunya setelah berusaha ya, bukan bangun tidur langsung minta Tuhan kasih aku makan, Tuhan kasih aku kopi gitu, tapi nggak bikin apa-apa. Itu juga itu juga nggak bener. Oke, sudah lebih jelas ya teman-teman. Mantep ini. Oke, sekarang baru belum sampai jam 11, tinggal 2 menit lagi, tapi bahan kita sudah mau habis. Ya sudah, bukunya habis juga lah. Kita lihat jamnya berapa nanti kita habis. Kemungkinan nggak sampai jam 12. Oke. Di sisi lain, ya, ora et labora yang minum berdoa dan berusaha. Yes, itu pasti. Karena Tuhan juga berikan kita akal budi. Akal budi dan juga iman itu harus bekerja sama. Oke, baik. Di sisi lain, dalam mengumumkan Yubelium kerahiman yang luar biasa, ya, Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa aspek fundamental lain ya dari pertanyaan itu adalah bahwa di sini dikatakan apa? Bahwa kasih yang akan menghakimi kita ya akan menjadi kasih yang berbelas atau cinta yang berbelas kasih. Jadi cinta yang berbelas kasih inilah, love of mercy inilah yang akan menghakimi kita. Jadi kita dihakimi, diadili dengan cinta kasih. Begitu. Jadi belas kasih adalah ultimate and supreme act. Jadi yang terakhir dan di sini dikatakan dan yang tertinggi, supreme, tindakan tertinggi dari tindakan Allah yang terakhir dan tertinggi, ya. Jadi cinta kasih atau belas kasih adalah tindakan yang terakhir dan tertinggi dari Allah yang datang untuk menemui kita, comes to meet us, begitu ya. Jadi this mercy, belas kasih ini, katanya adalah jembatan yang menghubungkan Tuhan dan manusia dan membuka hati kita kepada harapan bahwa kita dikasihi selamanya ya, meskipun kita orang berdosa atau penuh dosa. Ya, jadi belas kasih keramat Allah ini menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Begitu. Pandangan Allah, God's
passionate glance. Nah, pandangan Allah yang penuh belas kasih ya. Dan his desire, keinginannya untuk hidup in total communion with us, dalam persatuan yang total dengan kita manusia. Jadi gitu. Jadi Allah benar-benar ingin bersatu dengan kita secara total. Ini luar biasa ya. Allah merendahkan dirinya sendiri secara total loh, agar bisa bersatu dan bersekutu dengan kita. Itu hendaknya membuka hati kita ya pada harapan bahwa setiap dosa dan setiap kegagalan yang ditimbulkan oleh manusia, oleh musuh bebuyutannya yaitu setan ya, akan dipandang dengan mata yang loving and mata penuh cinta dan penerimaan dari Bapa. Wow. Ini keren sekali ya. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan penuh pengharapan. Marilah kita, karena kita tahu bahwa dalam perjalanan karena kita tahu bahwa dalam kesulitan perjalanan hidup kita, Tuhan akan menghapus semua air mata dari mata kita. Dan on that day, pada hari itu, kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau tangisan atau rasa sakit, karena hal-hal yang lama telah berlalu. Wahyu 21 ayat bab 21 ayat 4. Habis teman-teman semua sampai di sini. Wow. Bagaimana? Mantap kan? Ya, thank you buat yang sudah memberikan gift-nya, yang sudah like, yang sudah share sampai 10.000 likes. Puji Tuhan ya. Oke. Emang benar kami persatuan paling tingkat tinggi yaitu mengikuti kehendaknya? Yes. Betul sekali, Dinda. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Nah, ini dalam sebuah perjalanan hidup rohani atau spiritual, atau dalam perjalanan mistis gitu ya. Mistis itu artinya bukan yang setan-setan begitu, enggak. Mistis itu maksudnya hidup rohani yang hidup batin, hidup olah batin. Dalam hidup seperti spiritual seperti ini, ketika terjadi persatuan kehendak antara manusia dan Tuhan, itu hanya terjadi di puri ketujuh atau tingkat tinggi. Kalau kita baca di puri batinnya Teresa Avila, puri 1, puri 2, puri 3, puri 4 sampai 7 puri, itu melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai tingkat 7. Nah, di 7 itu terjadi persatuan kehendak yang sempurna, di mana manusia menjadi lebih mirip Allah daripada manusia. Gila nggak? Santo Yohanes Salib menggambarkannya sebagai seperti kayu yang terbakar api, di mana kayu itu sendiri lebih mirip api daripada kayunya. Dia tidak lagi bisa menginginkan hal lain di luar kehendak Allah. Kehendak Allah adalah kehendak Dia sendiri, gitu. Dan ini begitu level yang susah dijelaskan ya. Kita belum pernah mencapai level itu, tapi berkat tulisan-tulisan para santo santa, paling nggak kita bisa mengerti ininya, konsepnya begini. Tapi bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Kan nggak semua orang punya aktivitas preternatural, men. Bicara untuk nggak diperlukan preternatural. Yang diperlukan hanya iman dan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Itu juga sebuah preternatural. Iman dan kerinduan.
karena itu mengatasi kodrat. Ya, kita mau mengatasi kodrat kita lompat lewat iman dan kerinduan kepada Tuhan. Jadi seringkali yang dilakukan oleh para kudus apa? Mereka memulainya dengan doa Yesus atau doa meditasi. Mereka memulai memasuki ruangan itu dengan dijembatani dengan doa Yesus atau meditasi. Begitu. Jangan menunggu karena ini karena itu, nggak perlu. Kita lihat Mother Teresa. Dia nggak punya karunia ini, nggak punya karunia itu, tapi iman dan kasihnya yang besar kepada Tuhan membuat dia luar biasa di dalam cinta. Karena memang yang lebih tinggi di antara segalanya adalah bukan iman, bukan harapan, tapi kasih. Inilah yang kita cari. Biarkan Tuhan yang bekerja, bukan kita. Kita memulai dengan mempersiapkan segala-galanya, well prepared, untuk kedatangan Tuhan ke dalam hati kita. Yang bisa kita lakukan adalah kerinduan, keheningan, dan doa. Begitu. Langkah berikutnya, Tuhan yang akan ambil alih. Ketika Tuhan ingin kita bisa melihat Dia, sudah menjadi urusan Tuhan. Ketika Tuhan ingin kita bisa mendengar suaranya, sudah menjadi urusan Tuhan, bukan lagi urusan kita. Nah, nanti di situ kita akan melewati jalan-jalan tertentu. Sebagian jiwa akan dipanggil kepada jalan mistik seperti Teresa Avila, Yohanes Salib. Sebagian mungkin hanya seperti Santa Teresa kecil, yang jalannya nampaknya biasa-biasa saja, di mana dia mengangkat sapu dan mengepel dengan penuh cinta, di mana dia taat dengan penuh cinta, segala sesuatunya dilakukan dengan penuh cinta. Tetapi semuanya membawa kepada persatuan kehendak. Jadi jalan-jalan Tuhan itu ajaib dan tidak terselami. Yang kita bisa lakukan, nggak usah menunggu karena ini karena itu, nggak usah. Ya, begitulah kira-kira. Susah juga ngomongnya, karena itu sudah masuk kepada jalan mistik atau kehidupan spiritual tingkat tinggi ya. Mimin aja terus terang belum selesai baca bukunya Teresa Avila Puri Batin itu. Kemarin siapa yang bilang ya, Dinda ya, Min, sehabis ini kita itu yuk bahas Puri Batin. Waduh, itu mesti apa sih ya, mesti mungkin lebih cocok dibahas oleh pastor atau biaran birati dari Karmel yang sungguh mendalami Teresa Avila dan Yohanes Salib. Seringkali kiblat daripada biaran birati ordo yang lain ya, dalam hidup mistis seringkali juga berkiblat kepada ordo Karmel, karena Teresa Avila dan Yohanes Salib ini dari Karmel gitu. Bagaimana nih? Ingat kisah wanita yang sakit pendarahan, non sola fide ya. Apa yang kalian tanyakan dan apa yang kita bahas ini tingkat tinggi semua ini. Ini tingkat gila-gila ini. Ini bukan level Mimin ini untuk menjelaskan ini. Hanya bisa share saja Mimin ya. Oke. Masih ada lagi yang mau tanyain? Udah jam berapa ini? 12.09. Adakah pertanyaan yang belum Mimin jawab? Kita lihat atas-atas ya. Nah, kalau tidak, kita dihadiahi doa ini oleh Father Gabriel. Ini dikatakan tentang doa pembebasan. Yang ini adalah doa yang disetujui, approved for the laity. Disetujui untuk kaum awam ya. Nanti di Telegram Yamin, di sini komentarnya terbatas. Oke. Iya. Bukan hanya iman, tapi ada kerinduan untuk datang kepada Sang Penyembuh Agung. Ya. Ya, betul. Nah, seringkali juga kerinduan itu harus dimohonkan. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tanamkan kerinduan dalam hatiku. Misalnya begitu.
ya. Nah, biasanya setiap orang yang akan mencapai persatuan kehendak ini sudah tingkat yang paling tinggi ya dalam hidup rohani. Dia akan melalui malam gelap terlebih dahulu. Nah, dan ini menyeramkan. Mungkin kalian pernah mendengar istilah malam gelap. Ini menyeramkan sekali. Ada yang pernah mendengar istilah malam gelap? Lah itu tuh awam. Lah itu awam. Saya taunya malam sunyi, malam kudus. Ya, jangan berpikir bahwa dikit-dikit, aduh saya mengalami malam gelap, begitu ya. Seringkali kan kita maunya yang gampangin segala sesuatu. Misalnya lagi kesusahan, aduh kita mengalami malam gelap, pikirnya begitu. Atau lagi apa gitu, dikit-dikit bilangin malam gelap. Enggak, kisana. Malam gelap itu situasi yang begini loh. Ketika imanmu, harapanmu, dan kasihmu sudah mencapai level tinggi tertentu, itu biasanya iman, harapan, dan kasihmu diambil oleh Tuhan, dibagikan kepada dunia untuk orang-orang yang butuh iman, harapan, dan kasih. Disilih oleh Tuhan, kamu dijadikan silih, kamu dijadikan penebus penyerta. Nah, nanti akan banyak pertobatan di seluruh dunia dari rahmat ini, rahmat iman, harapan, dan kasihmu yang besar kepada Tuhan. Tuhan ambil. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kamu seperti berada di kegelapan. Kamu berada di masa-masa kekeringan rohani yang luar biasa. Dan di situ ujian kesetiaanmu. Kamu nggak merasa apa-apa lagi. Segala perasaan-perasaanmu disingkirkan oleh Tuhan. Jadi kamu datang kepada Tuhan benar-benar sungguh-sungguh percaya total. Nggak pakai rasa-rasa lagi. Ya, nggak pakai rasa damai, nggak pakai rasa sukacita. Hal-hal seperti itu disingkirkan. Jadi Tuhan memurnikan indera. Namanya pemurnian indera. Kita mencintai Dia. Kita tahu kita mencintai Dia. Tanpa embel-embel apapun. Pure. Total. Kita mencintai Tuhan karena Tuhan sendiri. Tidak tergantung kepada indera kita. Tidak tergantung pada perasaan kita. Kita mencintai Dia demi dirinya sendiri. Nah, ini dahsyat. Dahsyat sekali kisahnya. Kalau kita melihat Santa Teresa kecil, hampir seluruh hidupnya dalam biara itu penuh kekeringan, penuh malam gelap. Nah, contohnya seperti itu, gitu loh. Nah, dalam kehidupan rohani, biasanya di awal-awal kan Tuhan kasih gula-gula tuh kepada jiwa-jiwa. Dikasih sukacita, dikasih damai sejahtera, dikasih banyak lah yang buat kita selalu ingin dekat sama Tuhan, gitu kan. Itu sebenarnya perjalanan pemula kisana kalau mau tahu. Ya, itu masih pemula banget. Belum apa-apa. Nah, ketika malam gelap itu terjadi, pencobaan demi pencobaan mulai datang, silih berganti. Disitulah iman, harap, dan kasih kita diuji sampai level terdalam dari jiwamu. Ya. Untuk orang yang tidak mengerti, dia pikir si orang itu sudah kehilangan iman. Dia pikir orang itu sudah mau gila. Untuk orang yang nggak mengerti, begitu cara memandangnya. Ya, tetapi apa bedanya dengan orang gila? Apa bedanya dengan orang yang kehilangan iman? Orang ini tetap taat. Orang yang bersangkutan ini, yang dimasukkan Tuhan ke dalam malam gelap ini, tetap taat. Taat kepada pembimbingnya, taat kepada gereja, dan ini luar biasa. Di tengah segala kehilangan rasa, dia tetap berpegang teguh pada ketaatan. Ya, ini luar biasa. Disitulah ujian yang sebenarnya. Nah, sampai suatu hari nanti, segala sesuatu yang sudah bersih, dia telah murni suci, terjadilah persatuan kehendak itu. Nggak begitu gampang ya, mungkin ceritanya gampang, tapi itu ada tahapannya. Teresa Avila menggambarkannya sebagai puri batin dalam 7 tingkat gitu. Itu coba kalian searching deh. Searching puri batin Teresa Avila, mungkin ada di online ya. Coba baca ruang pertama seperti apa, ruang kedua seperti apa, ruang ketiga seperti apa. Ini mencerita seperti ini. Siapa tahu kalian tertarik untuk mendalami hidup mistik. Wow. Kayak kisah Ayub Yamin di malam gelap. Iya, kurang lebih seperti itu. Tetapi bukan hanya kena ke fisiknya, ini kena ke jiwanya juga. Kena ke jiwanya juga. Bukan hanya kena ke fisiknya, ya. Jiwanya pun sampai seperti itu.
Apa yang menjadi kebanggaannya sebelumnya, bahwa dia enjoy merasakan Tuhan, damai di hadirat Tuhan, hal seperti itu disingkirkan oleh Tuhan. Itu sungguh gila. Ya, coba deh baca Malam Gelap, baca Puri Batin atau Malam Gelap Yohanes Salif. Bahasa-bahasanya banyak puitis. Sehingga jangan heran, dua santo dan santa ini, yaitu Yohanes Salif dengan Teresa Avila, dihormati juga di agama Buddha. Agama-agama yang mengutamakan meditasi atau jalan mistik. Menurut mereka, yang benar-benar santo tuh mereka berdua ini doang dalam gereja Katolik. Padahal kita sendiri tahu jalan-jalannya Tuhan banyak ya. Orang menjadi santo-santa bukan hanya itu jalannya, ada yang menjadi ada yang dimartir juga, ada yang seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, ada yang seperti Bernadette mengalami peristiwa luar biasa dalam penampakan Bunda Maria. Banyak sekali. Jadi jangan heran kalau kalian melihat begitu banyak ordo di dunia ini. Ya, ada ordo ini, ordo itu, apalah sebutlah, ordo Pasionis lah, ordo Bunda Maria, ordo Fransiskan, ordo apalagi, semuanya hendak mengungkapkan luar biasa kaya dan dalamnya kemuliaan Tuhan, sehingga perlu dihormati satu-satu, didalami satu-satu. Ada juga ordo yang menghormati Roh Kudus, berdevosi kepada Roh Kudus, seperti ini. Betapa luas, dalam, dan kayanya Tuhan kita, sehingga setiap ordo ini memiliki visi dan misinya sendiri. Itu luar biasa ya. Ordo Yesuit, nah kalau Yesuit tinggal dilihat seperti apa visi misinya ya. Iya, maaf ini grup Katolik, iya. Keuskupan mana ini? Keuskupan mana ini bro? Kalau Mimin Keuskupan Agung Pontianak. Si Raja Sonang Parsiantar dari mana nih? Keuskupan mana nih? Oke, baik. Ini ada sebuah doa. Doanya begini. Tuhanku, you are all powerful. Tuhanku, katanya. Ini doa pembebasan atau doa pelepasan yang disetujui untuk kaum awam. Nah, Tuhanku, Engkau penuh kuasa, begitulah kira-kira terjemahannya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa. Kami mohon kepadamu melalui perantaraan dan bantuan daripada Malaikat Agung Mikael, Rafael, dan Gabriel untuk pembebasan brothers and sisters kami, katanya, atau saudara-saudara kami yang diperbudak oleh si jahat. Nah, Father Gabriel lebih senang menerjemahkan the evil one ini bukan sebagai yang jahat, tapi si jahat, karena menurut dia penting untuk mengantisipasi setan atau iblis sebagai si dia, sebagai sebuah pribadi ya. Bagi dia itu penting, misalnya bebaskanlah kami dari si jahat. Nah, karena setan itu bukanlah sebuah personifikasi daripada dosa manusia, tetapi mereka memang wujud dan mereka memang pribadi, begitu ya. Jadi terjemahkannya dengan si jahat. Nah, sini apa? Para kudus di surga, datanglah untuk membantu kami dari anxiety, dari kegelisahan, dari kesedihan, dan obsesi-obsesi. Ya, sudah tahu lah yang dimaksud dengan obsesi ya. Keinginan-keinginan yang nggak wajar, begitulah, yang bisa jadi ditunggangi atau ditumpangi oleh si jahat. Kami mohon kepadamu, bebaskan kami ya Tuhan dari kebencian, dari fornication, percabulan, dari envy, dari iri hati. We beg you, kami mohon, bebaskanlah kami ya Tuhan dari pikiran kecemburuan, ya, amarah, dan kematian.
kami mohon kepadamu, we beg you, free us, O Lord, bebaskan kami ya Tuhan. Begitu. Dari setiap pikiran-pikiran untuk suicide, bunuh diri, dan aborsi, kami mohon kepadamu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari setiap bentuk seks yang menyimpang. Nah, di sini disebutkan seksual yang berdosa maksudnya ya. Nah, ini berdosa ini bukan langsung menunjuk kepada LGBT misalnya, enggak. Dosa-dosa yang seperti biasa dilakukan misalnya selingkuh, itu juga dosa seksual. Kumpul kebo, itu juga dosa seksual. Ya, jadi atau seks di luar pernikahan gereja Katolik, itu juga dosa seksual. Atau memperkosa mayat juga, atau memperkosa binatang, ini juga ya. Atau pedofil ya. Nah, jadi jangan langsung berpikiran langsung menghakimi orang lain, enggak. Masih banyak dosa yang bisa kamu lakukan. Oke, we beg you, bebaskan kami ya Tuhan, katanya. We beg you, kami mohon kepadamu, free us, O Lord. Iya, maksudnya gimana ini? Bagaimana kalau tahu kita menghadapi kemunduran rohani? Oh, itu dari Dinda ya. Pertama kita cek apakah kesalahan kita sendiri atau tidak. Kalau kesalahan kita sendiri, misalnya kita kurang doa segala, kurang Lectio Divina atau kurang Rosario, atau kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang berulang-ulang hingga menjadi sebuah kegiatan berdosa, atau bahkan mungkin dosa besar yang berulang-ulang, itu sudah otomatis itu kemunduran rohani. Tetapi kalau kita tetap melaksanakan doa-doa kita seperti biasa, tetapi tidak merasakan apa-apa lagi, nah bisa jadi ada sebuah kemajuan dalam keheningan. Ini loh, kita cek back diri kita sendiri ya, salah satunya. Tetapi tetap memang baik kalau ada pembimbing rohani untuk itu. Diskusi dengan salah satu biarawati atau dengan pastor yang kita tunjuk sebagai pembimbing. Baik juga kalau pembimbingnya adalah pastor pengakuannya, itu juga keren karena dia bisa melihat daripada dosa-dosa kita mana yang sudah rohani kita berkembang atau tidak, atau masih terjatuh ke dosa yang sama, atau sudah mulai melangkah dari situ. Dia yang lebih tahu, begitu loh ya. Saya berharap suatu hari nanti bisa ke Santo Yosef Pontianak, puji Tuhan. Sayangnya kaum liberal Katolik anggap itu cuma simbolis aja. Yang mana yang simbolis? Kasihan kebo. Seks secara perbuatan dan pikiran, iya bisa jadi. From every division in our family, maksudnya dari setiap perpecahan dalam keluarga kami, dari setiap persahabatan yang berbahaya. Nah, ini pergaulan ya, hati-hati. Pergaulan juga menentukan. Dalam pergaulan, jadilah terang dan garam. Bukan kamu yang diterangi dengan gelapnya sinar mereka, bukan kamu yang digarami dengan asinnya laut mereka. Sebaliknya, kamu harus menggarami dan menerangi mereka. Begitu. Anak-anak Tuhan harus menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Amin. We beg you, kami mohon kepadamu, bebaskan kami ya Tuhan. Nah, dari setiap jenis mantra jahat, katanya ini gangguan spiritual, baik yang dikirim orang maupun kita menjadi korban guna-guna, maksudnya gitu ya. Ini dari kejahatan, dari santet, ya witchcraft gitu ya. Dan dari segala bentuk okultis, kami mohon kepadamu, bebaskan kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkata, I leave you peace, aku tinggalkan kepadamu damai. My peace I give you, damaiku kuberikan kepadamu. Anugerahkanlah melalui perantaraan perawan Maria, semoga kami dibebaskan dari mantra jahat, maksudnya gangguan ya astral ya, dan menikmati damai-Mu senantiasa. Dalam nama Kristus, demi nama Kristus, atau demi Kristus Tuhan kita.
amin. Nah, udah otomatis kita doa penutup ini ya. Si jahat itu maksudnya cuman simbolis aja ya, Min. Jadi setan dianggap memang nggak ada. Iya. Untuk zaman ini bahkan di kalangan para biron-biroti, para imam, sebagian ada yang menganggap setan itu cuman personifikasi daripada dosa. Jadi dosa yang dikasih pribadi, begitu loh. Dipersonifikasikan. Ada sebagian dari mereka yang anggap seperti itu. Nggak percaya adanya orang kerasukan setan, nggak percaya adanya setan, atau setan merupakan rasionalisasi pikiran manusia juga. Ada pikiran-pikiran lebar seperti ini ya. Bahkan di kalangan para imam, biron dan biroti. Padahal kalau kita percaya Tuhan, kita juga tahu pasti ada musuhnya Tuhan, kan begitu. di dunia alam roh. Kalau mau maksudnya kalau mau total kan begitu. Nah, kalau juga seperti orang ateis, kalau dia nggak percaya ada Tuhan, dia juga harus nggak percaya adanya setan. Begitu kan. Jadi lampu kehidupan bukan lampu disco. A prayer for deliverance ini bisa didoakan berseorang atau mesti lebih dari seorang? Bisa berseorang. Lebih dari beberapa orang, dan kalau family itu juga baik. Ini boleh di screenshot ya. Nah, yang sudah Mimin terjemahkan tadi nanti ya kalian lihat lagi nanti di YouTube, atau ya bisa terjemahkan sendiri lah ya.